Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Halida dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 461142111024. Jadi dalam video kali ini saya akan menampilkan game yang sudah saya buat menggunakan software Greenfoot. Adapun nama game yang saya buat ini adalah pingpong game. Jadi dalam game ini terdapat aktor bal, counter, tembok, dan papan. Jadi di sini aktor bal atau bola akan menabrak aktor tembok. Kemudian satu objek tembok yang ditabrak itu mendapatkan skor 5. Kemudian kita akan mencoba running game yang saya buat. Nah, jadi begitulah gambaran sederhana dari game yang saya buat di sini, di mana skornya mencapai 75. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program yang ada pada aktor bal, counter, tembok, papan, dan subclass dari word, yaitu background. Pertama-tama kita awali dari subclass background. Jadi sekarang kita ada pada kelas background. Di sini terdapat kode program dari kelas background. Jadi pada baris keempat itu terdapat Jadi pada baris kedua itu terdapat variabel counter yang digunakan untuk menyimpan sebuah objek dari kelas counter. Kemudian pada baris keempat itu terdapat konstruktor kelas background. Ini berarti objek word atau dunia itu yang diciptakan memiliki ukuran 400 dikali 600 dengan ukuran pixel 1 dengan ukuran 1 pixel. Kemudian pada baris kelima itu terdapat pemanggilan konstruktor kelas counter. Maaf, tadi ada kesalahan. Pertama pada kelas background, jadi di sini terdapat berisi kode program pada kelas background. Terdapat metode counter, yaitu new counter di sini. Jadi kemudian pada baris kelima itu terdapat pemanggilan konstruktor counter dengan skor, yang digunakan untuk menghitung skor. Dan pada baris ke-8 didefinisikan dengan nama tambah, public void tambah, yang digunakan untuk menambah nilai 5 ke objek counter dengan menggunakan metode add. Oke, kemudian lanjut pada bagian program kelas bal. Jadi di sini kita sudah berada pada kode program kelas bal. Kelas bal atau bola. Di sini terdapat variabel integer yang x dan y yang masing-masing memiliki nilai 3. Yang digunakan untuk mengontrol pergerakan bola pada sumbu X dan Y. Kemudian terdapat metode gerak yang digunakan, ini metode gerak, public void gerak, yang digunakan untuk menggerakkan bola dengan mengubah posisi bola sesuai nilai X dan Y.
Kemudian terdapat metode kanan, public void kanan yang digunakan untuk mengatur perilaku bola ketika mencapai batas kanan dunia atau war. Kemudian terdapat metode kiri yang sama seperti metode kanan, yaitu mengatur perilaku bola ketika bola sudah mencapai batas kiri war. Kemudian terdapat metode atas, public void atas, yang digunakan untuk mengganti perilaku bola ketika sudah mencapai batas atas di dunia permainan. Kemudian terdapat metode papan kayu, public void papan kayu. Ini untuk mengatur perilaku bola ketika bola sudah bertabrakan dengan objek dari kelas papan. Kemudian kita lanjut pada kelas counter. Oh maaf, saya salah menambahkan. Kemudian ini kita ada pada program kelas counter. Jadi pada baris pertama ini dideklarasikan kelas counter extend actor yang merupakan turunan dari kelas aktor. Di sini terdapat variabel transparan pada baris kedua dan ketiga untuk mengatur warna transparan. Kemudian terdapat variabel target dengan tipe data integer dan variabel teks untuk untuk menyimpan nilai target. Kemudian terdapat variabel integer, variabel string length, private integer string length untuk menyimpan panjang string text counter. Kemudian di sini terdapat konstruktor yang dua konstruktor yang berbeda, di mana konstruktor 1 untuk membuat teks awal kosong dan konstruktor 2 untuk membuat teks argumen. Kemudian selanjutnya terdapat metode ACT atau public void ACT, yaitu untuk menganimasikan penampilan dari counter. Kemudian terdapat metode add integer score dan subtract integer score untuk menambahkan skor dan mengurangi skor dari nilai counter dengan mengurangi targetnya. Kemudian terdapat beberapa metode seperti public integer value. Kemudian yang terakhir terdapat metode update image, yaitu untuk memperbaharui gambar counter pada setiap player. Selanjutnya kita lanjut pada kelas tembok, program kelas tembok. Jadi ini adalah program kelas tembok. Jadi untuk tembok ini, objek tembok ini saya import, dimana ukuran awalnya itu lumayan besar. Jadi di sini saya mencoba meminimize dengan menggunakan metode scale image. Jadi pada baris pertama ini dideklarasikan kelas tembok yang merupakan turunan dari aktor, dari kelas aktor. Kemudian terdapat variabel scale faktor dengan nilai 7 untuk menentukan faktor skala
untuk menentukan faktor skala pengulangan gambar. Kemudian terdapat metode scale image. Jadi di sini terdapat variabel panjang dan lebar. Jadi di sini kita akan mengatur panjang dan lebar objek tembok itu sesuai yang dibutuhkan. Jadi di sini panjangnya 7 dan tingginya dan lebarnya 7. Dan yang terakhir kita masuk ke kode program papan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kode program pada kelas papan. Jadi di sini dideklarasikan kelas papan yang merupakan turunan dari aktor. Kemudian di sini terdapat metode ACT, public void ACT, yang memiliki dua kondisi, yaitu if statement yang akan mengecek apakah tombol left dan right ini ditekan menggunakan metode isCountDown. Jika tombol left ditekan, maka objek akan bergerak ke kiri, dan jika tombol right ditekan, maka objek akan bergerak ke kanan. Jadi demikian penjelasan dari beberapa kode program pada kelas aktor. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.